Selamat datang di channel kami, Yuk Backpacker. Channel ini spesial kami buat untuk cerita-cerita tentang hobi jalan-jalan kami ke berbagai negara. Mulai dari alasan kami backpackeran, tips-tips terkait perjalanan, perencanaan, persiapan, dan hal-hal unik di perjalanan, serta pengalaman mengunjungi kota-kota di berbagai belahan dunia, termasuk pengalaman mengunjungi 7 keajaiban dunia. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Topik kali ini kita akan membahas tentang backpacker ke Moskow. Kami tiba di Bandara Domodedovo malam hari, sehingga kami memutuskan menggunakan kereta Aero Express menuju ke tengah kota. Dan kami juga memilih penginapan tidak jauh dari stasiun kereta yang bisa diakses dengan jalan kaki. Keluar dari stasiun menuju penginapan, turun salju tipis-tipis, lumayan dingin, suhu sekitar 2-4 derajat Celcius. Jadi kalau ngomong bisa keluar asap dari mulut. Inilah penginapan kami. Begitu masuk lobi, langsung terasa hangat. Di sini banyak backpacker menginap. Untuk urusan transportasi selama di Moskow, ada 2 pilihan, yaitu pertama, menggunakan kartu yaitu kartu Troika. Kartu ini bisa digunakan untuk transportasi menggunakan Metro Moskow, kereta rel lingkar Moskow, bus umum, tram, dan bus listrik. Kita cukup menyimpan saldo di kartu ini sesuai kebutuhan. Kedua, menggunakan tiket. Menggunakan tiket ada beberapa pilihan, antara lain tiket YENIDI atau tiket sekali jalan untuk 1, 2, 20, 40, atau 60 kali. Ada juga tiket harian untuk 1 hari, 3 hari, dan 7 hari. Selain itu, ada juga tiket 90 menit. Silahkan memilih sesuai kebutuhan. Kami memilih kartu Troika karena kami tidak bisa memprediksi berapa kali akan mondar-mandir pakai moda transportasi. Sekaligus, kami juga ingin mengkoleksi kartu ini. Untuk pilihan moda transportasi, sebenarnya cukup menggunakan metro. Tapi bolehlah kalau pengen coba bis ataupun tram sekali-sekali untuk menambah pengalaman. Jangan lupa unduh aplikasi transportasi atau peta offline untuk memudahkan perjalanan. Inilah peta Metro Moskow. Oh ya, jangan lupa perhatikan juga pintu exitnya, supaya jalannya nanti nggak terlalu jauh, karena di beberapa stasiun bisa memiliki 10 pintu exit atau keluar. Salah satu yang menyenangkan berwisata di kota ini, yaitu hanya dengan mengunjungi satu lokasi, kita bisa mendapatkan banyak objek wisata utama di kota Moskow, karena objek wisatanya berada di dalam area yang sama. Dengan mengunjungi Red Square atau lapangan atau alun-alun merah, kita bisa sekaligus menikmati Gereja Saint Basil, The Moscow Kremlin, Mausoleum of Lenin, Molgam, Museum State Historical, Museum of Patriotic War, Alexander Garden, dan masih banyak lagi. Kami menyarankan ke tempat ini 2 kali, saat pagi atau siang hari, dan saat malam hari. Karena saat malam hari, permainan lampu-lampu di sini indah sekali. Berikut rincian objek wisata yang kami kunjungi. Red Square. Red Square merupakan lapangan terluas di Moskow dan Rusia. Sering digunakan sebagai lokasi upacara resmi perayaan penting lainnya, juga parade militer Rusia. Sebagai pedestrian atau tempat pejalan kaki, lapangan yang disebut sebagai lapangan pusat Rusia ini juga digunakan sebagai tempat start kendaraan-kendaraan lapis baja pada acara peringatan-peringatan tertentu. Selanjutnya, Gereja Saint Basil merupakan gereja yang memiliki banyak kubah dengan bentuk seperti bawang dengan warna yang beraneka ragam dan menarik. Ada juga yang mengatakan bentuknya seperti nyala api unggun yang berkobar ke langit. Sejarahnya, Gereja Saint Basil dibangun sebagai penghormatan terhadap Ivan the Terrible saat berhasil mengalahkan Khan Kazan. Bangunan yang didirikan pada tahun 1555
sampai dengan 1561 ini tidak terlalu besar dan memiliki 9 kapel yang dibangun dengan pondasi tunggal. Saat ini Gereja San Basil dijadikan sebagai museum. Selanjutnya, Benteng Kremlin. Benteng ini adalah kompleks bangunan bersejarah dengan arsitektur menawan, berisi aneka museum serta kediaman resmi Presiden Rusia. Benteng ini memiliki 20 menara dan dibangun dari batu bata pada abad ke-15. Temboknya memiliki panjang lebih dari 2 km, tingginya hingga 19 meter, lebar 3,5 sampai 6,5 meter, dan luasnya 27,5 hektar. Di sini kita bisa melihat seremonial khusus penggantian prajurit penjaga benteng Kremlin. Masuk ke sini bayar, jadi kami hanya foto-foto dari luar saja. Bersama dengan Red Square dan Gereja San Basil, ketiganya merupakan warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Selanjutnya, Museum of Lenin merupakan tempat peristirahatan mumi sang revolusioner, Vladimir Ilyich Lenin. Lenin yang telah wafat tahun 1924 di usia 53 tahun diawetkan di tempat ini. Lenin merupakan mantan pemimpin Uni Soviet yang juga memimpin revolusi Bolshevik yang dengan sukses mengubah dunia dengan faham komunismenya dan sangat dicintai bangsanya. Untuk masuk ke museum ini, kita harus antri cukup panjang karena masuk ke sini gratis. Perhatikan jam bukanya ya, karena hanya beberapa hari di hari-hari tertentu saja. Selanjutnya, Molgam. Molgam adalah singkatan dari Glavnil Universalil Magazine yang berarti Main Universal Store atau pusat perbelanjaan utama. GAM merupakan pusat perbelanjaan paling lengkap dan paling mewah di Moskow. Selain berisi toko bermacam-macam brand bermerek kelas atas, ada juga supermarket, kafe, dan restoran. GAM bukan mall biasa, karena memiliki keunikan sendiri sebagai mall karena desain bangunan arsitekturnya. Mall ini sudah dibangun sejak abad ke-18 di era pemerintahan Ratu Catherine II. Berikutnya, Museum State Historical. Museum Sejarah Negara yang berwarna orange kecoklatan ini memiliki banyak koleksi yang merepresentasikan setiap fase dalam sejarah Rusia. Di museum ini sering diadakan pertunjukan yang menampilkan zaman kuno Rusia hingga masa abad ke-21. Museum ini banyak berisi sejarah negara Rusia yang dibangun antara tahun 1875 dan 1881. Selanjutnya, pertunjukan teater di Bolshoi Theater. Bolshoi Theater artinya adalah teater agung, merupakan salah satu pusat teater terkenal di Rusia dan di dunia. Selain pertunjukan opera, balet Rusia yang terkenal itu sering diselenggarakan di tempat ini. Pertama kali dibuka tahun 1825 dan telah beberapa kali direnovasi. Kami memesan tiket pertunjukan opera di situs resminya. Ini adalah pengalaman pertama kali kami nonton opera, dan nontonnya di teater terkenal di dunia. Wow! Berikutnya, Gorky Park. Gorky Park adalah taman yang sangat luas. Saking luasnya, entah bisa berapa jam berjalan kaki mengelilingi taman ini. Pernah dengar lagu Scorpion yang berjudul Wind of Change? Disinilah salah satu lokasi syutingnya. Tempatnya strategis, di dekat jembatan dengan pemandangan bangunan arsitektur Eropa yang berada di seberang sungai. Gorky Park menjadi salah satu hiburan favorit yang selalu ramai dikunjungi. Ada kios, kafe, restoran, tempat pameran, stadion olahraga, dan juga taman bermain. Berikutnya, stasiun-stasiun metro Moskow yang mewah.
Stasiun Metro Moskow terkenal dengan gaya arsitektur dan ornamen yang bernilai seni tinggi, berupa patung, monumen, lukisan, mozaik, serta hiasan lainnya, dan disebut-sebut sebagai istana bawah tanah Moskow. Tak heran jika dinobatkan sebagai subway terbaik di dunia, dengan stasiun-stasiun yang seperti galeri seni. Beberapa di antaranya dilindungi oleh negara sebagai objek kebudayaan yang tak ternilai harganya. Uniknya lagi, jika kamu melihat peta jalur Metro Moskow, ia memiliki desain yang paling menarik dibanding dengan peta jalur metro manapun di dunia. Berikutnya, Masjid Moskow Katedral. Masjid ini dibangun untuk melambangkan persahabatan antara masyarakat Rusia dan Tatar. Dua menara tertinggi Masjid Katedral mirip dengan menara Spasski Kremlin Moskwa dan menara miring Kremlin Kazan. Masjid Katedral ini menampilkan interior yang mewah, kombinasi mencolok dari marmer putih murni dengan pola jamrut hijau, biru, dan emas, serta ukiran batu dan kayu yang apik menambahkan kesan elegan. Masjid Katedral Moskow sebenarnya sudah dibangun sejak 1904 dan telah mengalami beberapa kali rekonstruksi hingga tahun 2015 masjid ini diresmikan di dalam upacara seremonial yang dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Tayyip Erdogan, dan pimpinan Palestina Muhammad Abbas serta petinggi muslim lainnya. Selanjutnya, Arbat Street. Jalan Arbat merupakan jalan pejalan kaki yang panjangnya sekitar 1 km. Terletak di pusat sejarah Moskow, Rusia. Jalan ini setidaknya sudah ada sejak abad ke-15. Merupakan salah satu jalan asli tertua di ibu kota Rusia. Sering disebut sebagai jantung kota Moskow kuno. Di sini juga banyak dijual souvenir. Selanjutnya, Pasar Ismailovo. Pasar ini adalah tujuan wajib bagi turis yang ingin membawa cenderamata dari Rusia. Pasar Ismailovo merupakan tempat yang menjual aneka macam oleh-oleh khas Rusia dengan harga yang paling murah. Ada bermacam-macam jenis lukisan, barang kerajinan, souvenir, dan khususnya cenderamata khas Rusia, yaitu boneka patung Matryoshka. Selanjutnya, Sungai Volga dan Lena. Sungai ini kebetulan ada di sekitar penginapan, jadi sering kita kunjungi untuk nongkrong-nongkrong sejenak. Pemandangan di seputar sungai ini indah dan banyak sekali spot foto cantik. Begitulah pengalaman kami backpackeran di Moskow. Untuk cerita-cerita seru pengalaman backpackeran kami selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.